Setelah 8 tahun berlalu, kasus pembunuhan Vina kini kembali menjadi perbincangan aktual usai tragedi yang mengerikan itu difilmkan dan tayang di seluruh bioskop tanah air. Dan bahkan salah satu di antara pelaku yang bernama Saka Tatal telah dibebaskan pada tahun 2020 lalu setelah sebelumnya mendekam di penjara selama 8 tahun. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah Saka baru-baru ini mengaku jika dirinya bukanlah pelakunya dan hanya menjadi korban salah tangkap. Biar kamu tidak penasaran dan bertanya-tanya perihal tersebut, berikut ini beberapa bukti keterlibatan Saka Tatal dalam kasus pembunuhan Vina. Mil-mil saksi mata sebut Saka Tatal terlibat dalam kasus Vina. Kendati telah ditetapkan sebagai tersangka dan juga telah menjalani hukuman, namun Saka Tatal masih kekeh dengan pendiriannya, yakni mengaku bukanlah bagian dari pelaku yang mengakibatkan Vina dan Eki tutup usia. Namun pengakuan dari Saka itu langsung dibantah oleh Mil-mil, seorang pria yang disebut-sebut sebagai saksi kunci. Menurut Mil-mil bahwa pada saat terjadinya peristiwa yang mengerikan itu, ia berada di area lokasi kejadian sehingga bisa menyaksikan secara langsung siapa saja pelakunya, termasuk Saka Tatal disebut-sebut menjadi bagian dari pelaku. Ia dapat melihat dengan jelas wajah pelaku karena di TKP terdapat lampu penerangan jalan. Bahkan Mil-mil juga meyakinkan jika beberapa terpidana yang sudah ditangkap ada di TKP. Tidak hanya itu saja, Mil-mil juga menyebutkan secara detail jika Eki dan Vina dianiaya di kawasan Gang Bakti 1 Cirebon, dan korban yang bernama Eki diakui merupakan teman dari Mil-mil. Dalam BAP kasus Vina, Hotman Paris jelaskan peran dan keterlibatan Saka Tatal. Seorang pengacara kondang, Hotman Paris yang tak lain adalah kuasa hukum keluarga Vina, juga ikut angkat bicara perihal Saka Tatal yang mengaku jadi korban salah tangkap. Menurutnya dalam BAP kasus Vina terlihat sangat rinci, yakni BAP pertama dari 7 tersangka yang sudah terpidana diuraikan secara terperinci, jenis motornya apa, siapa bonceng siapa, dan bagaimana mereka melampiaskan nafsunya terhadap Vina. Di sisi lain, Hotman Paris juga menambahkan jika dalam BAP itu disebutkan jika Saka Tatal yang kala itu masih berusia 15 tahun dibonceng oleh temannya. Tetapi tidak dijelaskan apakah Saka ikut melampiaskan nafsu birahinya terhadap Vina. Polisi bantah Saka Tatal yang ngaku korban salah tangkap sudah diuji hingga kasasi. Pada akhirnya pihak kepolisian angkat bicara perihal Saka Tatal mengaku jadi korban salah tangkap. Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, bahwa keterlibatan Saka Tatal dalam kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 lalu telah dibuktikan di pengadilan. Dalam artian, para pelaku termasuk Saka telah diuji di pengadilan dan bahkan sampai kasasi. Surawan juga menegaskan bila 8 terpidana tersebut telah ingkrah alias berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian maka apapun keterangan dari pelaku tidak perlu dipersoalkan lagi. Di sisi lain, Kombes Pol Julius Abraham Abbas meminta masyarakat agar tidak tergiring opini dari pihak manapun dan diharap untuk menunggu proses penyelidikan yang sedang berjalan. Ia juga menjamin penyidik bekerja secara profesional, transparan, akuntabel dalam menangani perkara tersebut. Pengakuan janggal Saka Tatal saat pembunuhan Vina Cirebon berlangsung. Saka Tatal kedapatan memberikan keterangan yang berbeda pada saat diwawancara oleh awak media perihal kasus pembunuhan Vina Cirebon di tahun 2016. Dalam artian, pada saat wawancara pertamanya, dia mengaku pada malam kejadian pembunuhan Vina dan Eki sedang berada di rumahnya bersama paman dan kakaknya. Sementara pada saat diwawancara kedua kalinya oleh pihak televisi yang berbeda, Saka Tatal mengaku jika di malam pembunuhan Vina dan Eki sedang berada di luar rumah. Bahkan Saka juga mengakui dirinya sempat berada di dekat jembatan layang di malam hari tersebut.
Sedangkan jembatan layang alias jembatan Talun itu diketahui merupakan TKP ditemukannya jasad Vina dan Eki.